Yang kita cemaskan hari ini bukan kemiskinan kita di dalam dunia, tapi kemiskinan amal kita. Bukan kemiskinan dalam hidup, tapi kemiskinan sesudah hidup. Sering kita melihat banyak orang yang berbeda sikap. Menyikapi orang kaya, dia baik. Menyikapi orang miskin, dia perlakukan dengan cara yang tidak baik. Nikmatmu beribu-ribu, tapi sujudku terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Tuhfatul mu'min al-faqru. Bingkisan kado terindah bagi manusia yang beriman adalah kemiskinan. Maka kemiskinan adalah kado bagi orang beriman. Malapetaka bagi orang yang di hatinya tidak beriman, bagi orang yang target hidupnya hanya mencari satu kenangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga bersabda, Al-faqru azyanu 'alal mu'min. Kemiskinan adalah suatu perhiasan bagi orang beriman. Maka al-faqru syain 'indan nas. Fakir itu hina di mata manusia, wa zain 'indallah. Di sisi manusia syain, hina, di sisi Allah adalah zain, mulia, satu perhiasan. Maka jangan pernah bersedih, la tahzan. Saat engkau miskin jangan bersedih, karena Allah tidak memandang berapa kaya engkau, tapi Allah selalu memandang apa isi hatimu, berapa kaya ketakwaanmu, keimananmu kepada Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sering kita melihat banyak orang yang berbeda sikap. Menyikapi orang kaya dia baik, menyikapi orang miskin, dia perlakukan dengan cara yang tidak baik. Saya peringatkan kepada kita semua yang sifatnya masih memilih-milih teman, yang sifatnya masih memilih-milih orang kaya dan miskin dibeda-bedakan. Rasulullah pernah bersabda, Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Mencintai orang fakir, mencintai orang miskin adalah salah satu sifat para nabi, salah satu akhlak para nabi. Wa bughdul fuqara, dan tidak mencintai orang miskin, tidak memperhatikan orang miskin, menelantarkan orang miskin, min akhlaqil fara'anah. Itu termasuk akhlak fara'anah. Fara'anah adalah jamak dari kata Fir'aun. Maka orang yang tidak suka kepada orang miskin, itu adalah sifatnya Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cemaskan hari ini bukan kemiskinan kita di dalam dunia, bukan kemiskinan kita dengan harta yang kita miliki, tapi kemiskinan amal kita. Bukan kemiskinan dalam hidup, tapi kemiskinan sesudah hidup. Bukan kemiskinan sebelum mati, tapi justru kemiskinan setelah mati. Bila setelah kematian tidak ada sesuatu amalan yang kita tinggalkan, tidak ada sedekah jariyah, tidak ada ilmu yuntafa' bih, tidak ada waladun saleh, tidak ada semuanya. Apa yang kita banggakan dengan kekayaan kita? Toh yang kaya semuanya akan mati. Kaya miskin, si kaya tidak bisa membawa hartanya ke dalam kuburannya, si miskin pun sama. Maka saudaraku, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari takwa. Kekayaan hanyalah titipan Allah. Kekayaan hanyalah pemberian Allah. Jika engkau tidak ingin memberikan pemberian, maka saat itu engkau sudah lupa bahwa itu adalah suatu pemberian. Ada orang yang diuji dengan hartanya. Ada namanya Sa'labah. Sebelum dia kaya, dia itu taat kepada Allah. Tapi setelah kaya, dia ingkar bayar zakat, dia ingkar kepada Allah, dia ingkar kepada perintah Rasulullah. Untuk apa kaya jika menjerumuskan kita ke dalam neraka? Tapi jika semakin kaya kita semakin bertakwa, silakan. Ada sahabat Nabi Utsman bin Affan, semakin kaya semakin dekat dengan Allah. Semakin kaya semakin dekat dengan Rasulullah. Dan ingat, Nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Nabi Sulaiman karena kerajaannya. Dan sahabat yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an karena kekayaannya. Kenapa? Karena kaya ini yang menyangkutkan kita di saat hisab, yang menyangkutkan kita saat dipertimbangkan, kemana harta engkau bawa? Amma afna, fima afna, kemana engkau habiskan? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maka semuanya mesti kita pertanggungjawabkan. Dari mana harta kita dapatkan, kemana harta kita keluarkan.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kami ingin mengajak kita semua, mari mulai saat ini kita tetap mensyukuri nikmat tanpa melihat berapa besar nikmat yang Allah berikan, tapi lihatlah berapa kecil syukur kita kepada Allah. Nikmatmu beribu-ribu, tapi sujudku terburu-buru. Na'udzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.